Oke, baik, selamat siang. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mulai dengan kegiatan belajar dan mengajar kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran. Hari ini dari jumlah peserta didik kelas 105 ya? Ya. Kelas 105 berjumlah 30 orang. Ya. Berjumlah 30 orang. Ibu mau cek hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ya. Oke, berarti Ibu absen dulu ya. Alan tanah. Kita akan memulai dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Ibu minta kesediaan dari salah satu peserta didik untuk mendoakan kita. Ada yang mau kok? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur ya Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu, karena atas cinta kasih-Mu yang begitu besar, Engkau apa yang kami pelajari. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Oke, baik, terima kasih sudah mendoakan kita untuk kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik ya. Oke, coba kita perhatikan tempat duduk yang ada di sekitar kita. Mari kita rapikan kembali meja kursi supaya bisa kelihatan rapi. Yang di belakang itu bisa agak geser ke depan. Bisa lihat suaranya atau tidak. Oke, sudah siap semua ya. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Baik, yang mungkin suaranya agak diperkecil sedikit karena ada kegiatan di luar juga. Sudah siapkah kalian untuk kita belajar hari ini? Sudah. Ada yang masih belum siap? Sudah siap semua? Sudah. Oke, baik ya. Kita akan mulai dengan kegiatan kita hari ini. Kita akan belajar tentang ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Masih ingat pertemuan kita minggu lalu itu kita bicara tentang apa? Masih Tentang apa? Konsep ilmu ekonomi. Oke, berbicara tentang ekonomi, kalian di SMP kan sudah belajar tentang ekonomi. Jadi kalian punya bayangan itu ilmu ekonomi itu seperti apa? Coba kalian jelaskan ke Ibu. Ada yang bisa angkat tangan? Silakan Ridho. Aturan yang mengatur tentang rumah tangga. Oke, yang Ridho tahu itu ekonomi itu aturan yang atur tentang rumah tangga. Ada lagi yang lain kok selain Ridho? Oke, silakan. Kebutuhan dalam rumah tangga. Kebutuhan dalam rumah tangga. Ada yang lain kok? Silakan. Ilmu yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat yang bicara penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan sebagai usaha mencapai kemakmuran. Oke, intinya ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan. Ada lagi yang lain kok? Silakan Nona Falo. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial mengkaji masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jelaskan. Oke, baik ya. Menurut Nona Falo, ekonomi adalah ilmu yang menggali tentang kebutuhan-kebutuhan manusia, baik itu secara perorangan maupun secara kelompok, kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah. Oke, baik ya. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan ke Ibu dari hasil penjelasan kita pada minggu lalu. Ada yang kurang mengerti atau sudah mengerti? Disilahkan. Ada yang mau bertanya kok? Ada yang sudah mengerti kok atau belum? Sudah mengerti
baik ya. Dia ada bertanya tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi ada 4. Yang pertama itu sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia. Siapa lagi yang tahu? Yang ketiga apa? Terus apa lagi? Sumber daya keahlian atau skill. Berarti semua sudah paham ya tentang konsep ilmu ekonomi atau ada yang belum paham? Oke. Kalau semua sudah paham, berarti hari ini kita akan pindah ke materi yang berikut. Tetapi sebelumnya kita menyanyi sebelah dulu untuk semangat. Ini sudah jam 12 jadi pasti suap-suap semua. Mau untuk kita menyanyi? 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke. Anak-anak sekalian, kita akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan materi yang baru. Kita akan belajar materi yang baru. Kita akan belajar tentang kebutuhan. Depan kalian bisa lihat atau tidak? Bisa. Kelompok yang belakang, kelompok 3 bisa lihat? Bisa. Oke, coba kalian perhatikan apa yang ada di gambar ini. Ada yang bisa? Oh, kasih tahu ibu yang dilihat di gambar itu apa? Kebutuhan. Apalagi di dalam itu orang-orang ada berapa di dalam? Terus ada apa lagi? Kesembahan belanja, apa lagi? Guru, apa lagi? Mau, apa lagi? Ingin memiliki, rasa memiliki. Oke, berarti setelah kalian amati layar yang ada di depan, kalian bisa simpulkan bahwa itu adalah kebutuhan manusia. Ada yang memasak, ada yang bertransaksi, ada yang jual beli. Oke, berarti kalian sudah dari setelah kalian lihat layar yang ada, berarti kalian sudah tahu bahwa kebutuhan manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Coba, siapa di sini yang tidak ada kebutuhan? Coba, siapa yang tidak ada kebutuhan? Semua. ada. Kebutuhan anak sekolah itu apa sah? Satu-satu kebutuhan anak sekolah ini sekarang ada dalam ruangan itu apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Dasar. Oke. Berarti kebutuhan manusia itu terbatas. Berarti kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu terlalu banyak. Berarti kalian sebagai peserta didik kalian punya kebutuhan juga banyak. Seperti yang tadi sudah kalian katakan kepada ibu. Dong butuh sepatu, dong butuh tas. Yang lain dengar untuk bertanya ya. Atau ada mau usul apa atau pesanan apa? Silakan. Ini aktif ya? Bisa paham atau tidak? Bisa. Kalau ini berarti ibu jelaskan ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Oke, coba kalian perhatikan. Di situ kalian disuruh untuk melengkapi tabel.
yang menurut kalian, yang kalian rasa itu dia masuk dalam kebutuhan intensitas atau sifat atau wujud atau subjek. Baju yang kalian pakai ini dia masuk dalam kebutuhan apa menurut kalian? Di SMP kan kalian sudah belajar juga tentang kebutuhan atau tidak? Sudah. Oke. Ada pertanyaan? Silakan lanjut. Ibu minta keaktifan dari semua peserta didik ya. Jangan hanya satu orang saja yang aktif, sementara yang lain tidak aktif. Bisa soal? Bisa. Oke, lanjut. Kalau aku cuma satu orang satu, yang lebih dikembalikan jangan ambil dua-dua. Satu diberi dua misalnya Kalau tidak mengerti bisa tanya ke ibu ya. Kalau tidak mengerti bisa tanya. Bisa kalian lihat dari kalian punya buku pegangan. Kalian punya buku pegangan, silakan kalian bisa cari dari situ. Kalian punya buku pegangan itu, silakan kalian buka buku kalian lihat. Silakan kalian jawab. Jawaban yang penting, jawaban kalian bisa dipertanggungjawabkan. Semangat.
Silakan. Ridho kelompok berapa? Presentasi kedua. Presentasi ketiga. Ridho. Sama lain. Oke, baik ya. Kelompok 1 yang akan presentasi, yang presentasi dari dulu dari hasil tarik lotre yang tadinya di kelompok 3 dia jadi presentasi pertama. Terus kelompok 4 dia presentasi kedua. Kelompok 3 dia presentasi ketiga. Terus kelompok 1 dia orang keempat untuk presentasi. Silakan. Ibu tunjuk ya. Yang akan presentasi untuk kelompok 3 Nora. Debut-debutan. Gracia maju untuk presentasi. Silakan. Yang lain silakan menyimak ya. Apa yang dipresentasikan oleh Dona Gracia. Silakan. Teman-teman yang lain silakan menyimak. Masih semangat toh? Masih. Oke. Silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep kebutuhan. Yang pertama, lengkapi tabel ini dengan memberikan checklist. Yang di belakang dengar atau tidak? Dengar. Dengar? Dengar. Coba tengah sini. Lengkapi tabel ini dengan memberikan checklist yang sesuai dengan kebutuhan. Nama kebutuhan baju menurut intensitasnya primer. Yang kedua, sepatu. Sepatu termasuk dalam kebutuhan menurut intensitasnya dalam kelompok sekunder. Yang ketiga, rumah. Rumah masuk dalam kebutuhan menurut intensitasnya dalam kelompok primer. Yang keempat, makanan. Makanan masuk dalam kebutuhan menurut intensitasnya dalam kelompok primer. Yang kelima, perhiasan. Perhiasan masuk dalam kebutuhan menurut intensitasnya dalam kelompok tersier. Yang keenam, hiburan. Hiburan masuk dalam kebutuhan menurut sifat dalam kelompok jasmani. Yang ketujuh, Ulang hiburan. yang keenam, hiburan. Hiburan masuk dalam kebutuhan menurut sifat dalam kelompok jasmani. Yang ketujuh, jalan raya. Jalan raya masuk dalam kebutuhan menurut subjek dalam kelompok. Yang kedelapan, televisi. Televisi masuk dalam kebutuhan kejiwaan. Contohnya mengikuti beribadah keagamaan, ikut mendengarkan ceramah keagamaan, dan mendengarkan rencangan atau nasihat tentang budi pekerti biasa. Oke, baik ya. Kebutuhan rohani yang katakan oleh Nona Suarez bahwa kebutuhan rohani menyangkut kejiwaannya dengan Tuhan. Silakan, mungkin ada lagi. Pas. Oke. Kalau pas. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
Oke, baik ya. Demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Oke, baik ya. Terima kasih atas peran serta dari semua peserta didik. Hari ini kita belajar tentang kebutuhan. Perlu dijelaskan bahwa jenis-jenis kebutuhan itu ada 4 macam. Yang pertama kebutuhan menurut intensitas, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut subjek, dan kebutuhan menurut waktu. Di dalam kebutuhan menurut intensitas dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Waktu di SMP kalian belajar hanya 3 kebutuhan, toh? Primer, sekunder, tersier. Tetapi untuk di SMA ditambah 2 lagi kebutuhan, yaitu kebutuhan pendidikan dan juga kesehatan. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ditambah lagi dengan pendidikan dan kesehatan. Tadi sudah kita diskusikan bersama apa itu kebutuhan primer, apa itu kebutuhan sekunder, apa itu kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan yang mau tidak mau harus kita penuhi. Contohnya makanan, minuman. Siapa yang ingin dia tidak makan, coba angkat tangan. Pagi itu dia tidak makan, angkat tangan. Dari pagi belum makan. Kue pun satu tidak masuk. Rasa lapar atau tidak? Rasa lapar? Rasa lapar. Ini baru dari pagi sampai siang saja dia sudah rasa lapar. Kita tidak bisa bayangkan kalau sampai besok. Sampai besok ini seperti apa?
Dua. Sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan apa? Coba kalian lihat sampai ibu. Tadi kalian sudah kerja di LKPD. Misalnya obat-obatan. Makan. Kebutuhan yang harus kita penuhi sekarang juga. Misalnya tadi apa? Ada yang apa dia harus makan. Ada yang haus dia harus minum. Ada yang sakit dia harus minum obat. Oke, kebutuhan sudah biasa. Kebutuhan menurut subjek kan seharusnya kebutuhan berbuang waktu. Oh, minta maaf ya. Betul. Kebutuhan sekarang ini subjek yaitu kebutuhan, minta maaf ya. Kata dalam semangat kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke, terima kasih Nona, kita berikan aplaus dulu. Sampai kebutuhan menurut subjek kita ganti dengan kebutuhan menurut waktu. Oke, baik, ya, kebutuhan individu itu kebutuhan orang per orang. Kebutuhan kelompok, kebutuhan bersama. Contohnya, kebutuhan individu. Anggi punya sepatu tidak mungkin Ridho pakai. Betul atau tidak? Atau Maria punya sepatu tidak mungkin Nona Bamis pakai. Ukuran kan tidak sama tuh. Begitupun rok, pasti kalau Nona muda pakai ini, Nona Bamis rok pasti jatuh di tangan toh. Atau kalau tidak diikat dengan ikat pinggang itu, iya toh? Itu yang namanya kebutuhan individu, kebutuhan orang per orang. Yang berikut kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kebutuhan bersama. Kebutuhan yang digunakan bersama secara umum. Contohnya apa? Jalan raya tadi sudah kita sebutkan dalam lembar kerja. Bis, apa lagi? Toilet. Sekolah. Sekolah ini bukan individu. Dia jalan ikut jalan raya, orang tabrak dia bilang, lu pikir lu bapak punya, lu pikir lu nenek moyang punya, iya toh? Betul toh? Lu pikir lu sendiri bayar pajak, beda sama bayar pajak, iya toh? Toh orang berpikir seperti itu. Padahal itu adalah milik bersama. Jalan raya, rumah sakit, milik bersama, sekolah milik bersama. Oke, bisa paham? Bisa. Yang berikut kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ada dua. Tadi sudah kita jelaskan kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Ya. Ya, nanti sedang akan belakang ya. Oke, baik ya. Angkuas sudah itu jadi dulu karena dia ada mau pengembalaan jam 2. Oke, baik ya. Kita pindah kepada kebutuhan yang berikut, yaitu kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu sekarang dan waktu yang akan datang.
kebutuhan dan keinginan sudah selesai. Yang berikut, masih ada pertanyaan toh? Iya. Masih ada pertanyaan? Iya. Tidak ada? Iya. Oke, LKPD kalian silakan kalian tunjukkan ke ibu dan ibu akan beri nilai. Ibu akan beri nilai untuk LKPD kalian. Nilainya bentuknya kelompok seperti kalian sudah diketahui setiap kali kalau ini beri penilaian. Silakan. Oke, baik ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak bertanya lagi toh? Iya. Kelas? Oke, ibu minta satu orang buat kasih ibu kesimpulan dari pertemuan hari ini. Yang mau angkat tangan. Silakan. Berdiri. Semua dengar baik-baik kesimpulan hari ini. Kebutuhan terbagi menjadi empat, yaitu kebutuhan menurut identitas, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut subjek, dan kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut identitas terbagi menjadi pembagian primer, sekunder, tersier, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan menurut sifat terbagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Sementara kebutuhan menurut subjek terbagi menjadi dua, yaitu individu, kelompok, dan yang terakhir kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Itulah kesimpulan kita hari ini. Kita belajar tentang kebutuhan, kita belajar tentang jenis-jenis kebutuhan, dan kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke? Usita nau kaifa, Kristus nau kaifa, usita nau kaifa, usita nau kaifa. Ibu bagi kembali. Oke, baik ya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan? Ada saran? Tidak. Oke, baik ya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dan satu orang pimpin kita dalam doa. Secara teman-teman, mari kita sama-sama melakukan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya menyanyikan doa ini secara ajaran tata cara dan dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang murah dan maha kasih, bersama Yesus suci kami, Santa Perawan Maria, puji dan syukur kami kepada kehadirat Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau melindungi kami dari awal pembelajaran ekonomi hingga berakhir. Semoga apa yang diberikan Tuhan Guru kepada kami dapat kami mengerti dan dipahami. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik ya. Kegiatan kita berakhir sampai di sini. Kurang